Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Saya Nadia Horulnisa dengan 3 NIM terakhir 017. Saya Nadima Fatmazara dengan NIM akhir 018. saya Fatara Esa Vivi dengan nomor NIM akhir 040. Saya Luisya Devinasari dengan NIM akhir 041. Saya Siva Ulia Ramawati dengan NIM akhir 016. Saya Lutfi Maulani dengan NIM akhir 015. Halo semuanya, saya Fatara Esa Vivi dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum angkatan 2023. Di sini saya akan mewawancari teman saya dengan nama. Saya Jihan Nova Putri dari Pendidikan Geografi angkatan 2023. Oke, sebelumnya saya izin menanyai Anda berkaitan dengan perekonomian di Indonesia ya Mbak. Yang pertama, apa tanggapan Anda tentang kemiskinan di Indonesia? Menurut saya tingkat kemiskinan di Indonesia ini masih tinggi ya. Mungkin karena kurangnya kesadaran kita dan pemerintah juga. Itu faktornya ya. Kalau menurut Mbak faktor yang lain apa? Kalau menurut saya faktor yang lain mungkin itu karena keturunan. Oke. Kemudian harapan Mbak untuk kemiskinan di Indonesia apa? Harapan saya semoga kita dan pemerintah lebih peduli terhadap kemiskinan dan juga mungkin pemerintah lebih banyak membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang Indonesia. Oke, baik, terima kasih ya Mbak untuk jawabannya. Udah. Perkenalkan, saya Luisya Devinasari. Saya dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum angkatan tahun 2023 dengan Saya Alif Hajani Salam dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. sebelumnya izinkan saya mewawancarai Mas Alif tentang masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, apakah tanggapan Mas Alif tentang kemiskinan yang ada di Indonesia? Kemiskinan di Indonesia ini bisa dibilang cukup prihatin karena masih banyak orang-orang yang butuh bantuan dari pemerintah namun masih kurang dapat bantuan dari pemerintah. Baik, untuk selanjutnya, menurut Mas Alif, apakah adanya pandemi COVID berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang ada di sekitar lingkungan Mas Alif? Untuk COVID-19 pasti banyak banget pengaruhnya untuk faktor ekonomi karena kebetulan lingkungan hidup saya itu kebanyakan orang-orang yang berjualan dan karena adanya COVID-19 jadi mereka itu tidak bisa dan harus ditutup paksa dan ya mereka tidak dapat penghasilan sehari-hari mereka. Baik, untuk yang terakhir, apa harapan Mas Alif ke depannya terkait fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia? Untuk harapan kedepannya sih yang pasti untuk orang-orang yang miskin ini itu dapat bantuan dari pemerintah dan dapat lagi perhatian dari pemerintah supaya bisa dibantu mereka untuk ya membantu perekonomian mereka. Baik. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Luisya Devinasari dengan Bapak Agung. Dan sebelumnya izinkan saya mewawancarai Bapak Agung tentang masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, menurut Pak Agung, apa faktor yang menyebabkan kemiskinan? Karena memang kebetulan beberapa waktu lalu kita ketahui dunia itu juga salah satunya sudah sangat tinggi COVID, yang mana itu jelas menyebabkan runtuhnya ekonomi salah satunya. Terus setelah pandemi berlalu itu daya beli masyarakat Indonesia cenderung turun ya dibanding sebelum pandemi. Jadi kemungkinan salah satunya itu. Jadi untuk pulihnya ekonomi kedepannya itu memang ya kita harus agak merangkak dari nol lagi gitu. Salah satu utamanya salah satunya pandemi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Pak Agung, apakah pandemi COVID berpengaruh terhadap kondisi ekonomi? Tentunya enggak, karena seperti survei ataupun teman-teman yang di lapangan, para penggiat ekonomi mikro terutama itu sangat dirasa ya, baik itu teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata tentunya itu daya beli masyarakat itu juga mengalami penurunan. Kalau pariwisatanya lesu, pastinya ekonomi kayak yang jual cenderamata, gift dan sebagainya ataupun makanan yang ada di Yogyakarta khususnya
juga pastinya akan mengalami kelesuan, dan itu memang perlu waktu proses untuk kembali ke semula lagi atau normal seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan penutup, yaitu harapan Bapak tentang kedepannya terkait fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya harapannya jelas tentunya harus ada perbaikan. Lebih lagi memasuki tahun politik, mudah-mudahan nanti pemimpin yang terpilih bisa memajukan kesejahteraan perekonomian yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga perekonomian itu juga menyangkut kemajuan daripada pemerintahan sendiri dan suatu negara, karena perekonomian itu sangat vital dengan kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Fatara Esa Pipi dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Dengan Bapak siapa? Saya Nusfiano SHJK. Oke baik, kami di sini ingin mewawancari Bapak tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, menurut Bapak apakah ada dampak dari pandemi COVID-19 tentang ekonomi di Indonesia? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali, terutama kalau di Jogja ini kan daerah wisata dan pendidikan itu sangat berpengaruh. Terutama kemiskinan ini turun gitu. Kalau menurut saya. Jadi menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang pertama ekonomi pendapatan jadi menurun, pengeluaran tetap. Itu yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian apa pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia? Ya mungkin bisa diselesaikan dengan apa ya, terutama mengembangkan usaha-usaha mandiri, terutama usaha mikro UMKM ini, biar mengangkat dari apa yang di desa-desa itu kayak apa, kas-kas ya, kayak kas atau apa itu. Karena dari kampus ya mungkin dari kita tuh bisa mengembangkan ilmunya, bisa mendidik anak-anak bangsa. Siap. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Sama. Halo semuanya, saya Fatara Esa Pipi dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Angkatan 2023 dengan Saya Abdullah Nasyilwan, Pendidikan Sejarah angkatan 2023 juga. saya akan mewawancarai Bang Abdul untuk tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Oke. Yang pertama, apa tanggapan Anda tentang kemiskinan di Indonesia? Tanggapan saya mengenai kemiskinan di Indonesia ini termasuk masalah sosial yang terjadi sudah sejak lama ya. Jadi entah kenapa ya mungkin dari pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan ini supaya lebih sedikit, maksudnya nggak mempengaruhi perekonomian negara juga. Oke. Jadi untuk faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan itu ada apa aja? Faktor yang menyebabkan kemiskinan itu yang pertama karena rendahnya pendidikan. Jadi ya kan ada di masyarakat kita itu terutama yang di daerah pelosok itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka tidak memiliki mindset yang growth mindset. Growth mindset. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia? Ya tentu saja harapan kedepannya semoga Indonesia lebih maju dengan perekonomian yang lebih stabil dan tentu diharapkan juga rakyatnya hidup sejahtera. Maksudnya di sini rakyat masyarakat lokal, bukan dari yang luar negeri ke sini gitu ya. Siap. Man, gitu. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Sama-sama Mas. Mas Abdul. Ya. Dah? Sudah.